Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi wa ma'nahu annahu ta'ala laisa mumasilan lil hawadisi falaysa lahu yadun wala ainun wala udunun wala ghairu dhalika min sifatil hawadisi wa didduha al-mumasalatu wad dalilu ala dhalika annahu law kana mumasilan lil hawadisi lakana hadisan wa huwa muhalun wallahu a'lam. Para alim ulama, para asatid wal asatijah, para orang tua tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Mengawali pengajian kita pada subuh kali ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pada saat ini. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik, anugerah paling luhur, paling tinggi, anugerah yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikitnya dalam satu kali 24 jam, satu hari satu malam 17 kali di dalam sholat, yaitu meminta hidayatut taufik, hidayah di mana kita bisa taat, bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hidayatut taufik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita, melanggangkan kedua belah tangan kita, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, berada di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Dengan hidayatut taufik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dudukkan kita dalam satu majlis besar, majlis agung, majlis mulia. Tidak ada majlis yang paling besar, paling agung, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan majlis di mana Allah dudukan kita pada saat ini. Majlis apakah itu? Majlis ilmu. Bahkan ini majlis apabila kita melihat salah satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutnya adalah Raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau kita bertanya siapakah mereka yang sedang duduk dalam salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah kita. Rasul bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Ma riyadul jannah?" Majalisul ilm. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian melewati salah satu taman daripada taman-taman surga, maka hendaklah kalian mampir dengan penuh bahagia dan senang. Para sahabat bertanya, karena dunia belum kiamat. Taunya para sahabat taman surga itu nanti setelah wafat kita di akhirat. Sehingga mereka bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang kau maksud dengan riyadul jannah, taman-taman surga itu? Rasulullah SAW menjawab, majalisul ilm. Taman surga itu adalah setiap majelis ilmu. Jadi ini kata lisan Rasulullah SAW adalah riyadul jannah, taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita istiqomah sering duduk dalam taman surga semacam ini, besok di akhirat Allah dudukan di taman surga yang hakiki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini sudah 2 bulan ya. Abah nggak hadir ke sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena jarak Abah hari ini jauh dari Sadeng ke sini. Jadi kadang-kadang ada hambatan. Sekali lagi mohon maaf. Insyaallah kita pada pagi hari meneruskan kajian yang telah pada bulan-bulan sebelumnya kita bahas, yaitu kajian ilmu tauhid melalui sebuah kitab Tican Daruri yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah lupa. Tapi karena saya bawa kitabnya, ditilep ini ujungnya tuh, jadi ada tandanya. Sampai di mana kita? Yaitu sampai pembahasan pada sifat mukhalafatul lil hawadisi. Baik, dengarkan baik-baik. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al mukhalafatu lil hawadisi. Yang artinya wa yajibu dan wajib. Fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, al mukhalafatu lil hawadisi, berbeda lil hawadisi dengan yang baru. Ini bahasa tauhid mengatakannya dengan yang baru, padahal bisa juga diartikan dengan makhluk. Wa maknahu, dan makna mukhalafatul lil hawadis, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha luhur, laisa mumasilan lil hawadis, tidak sama dengan yang baru, tidak sama dengan makhluk. Falaisa lahu yadun wala ainun wala udunun wala ghairu dzalik min sifatil hawadisi. Falaisa, maka tidak ada lahu bagi Allah Subhanahu wa taala yadun, tangan, wala ainun, Allah tidak punya mata, wala udunun, Allah tidak punya telinga, wala ghairu dalika, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki segala sesuatu dari selain itu, min sifatil hawadisi, dari sifat-sifat makhluk, dari sifat-sifat yang baru. Wadiduha al mumasalah, dan sebaliknya atau kebalikan daripada sifat mukhalafatul lil hawadisi al mumasalah, Allah memiliki kesamaan dengan makhluk. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil dan dalil yang menunjukkan atas yang disebut tadi, annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, lau kana mumasila, apabila Allah Subhanahu wa taala sama lil hawadisi dengan yang baru, lil hawadisi dengan makhluk, lakana hadisan, tentu Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, dan wa huwa muhalun,
Apabila Allah Subhanahu wa taala makhluk, maka wa huwa muhalun, itu adalah mustahil. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk kalau Allah memiliki sifat-sifat yang sama yang ada pada makhluk. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ngajinya panjang. Ini cuma yang dibahas satu tapi nya panjang. Saya akan coba diulang dari awal. Kita belajar akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai salah. Jadi yang kita sedang pelajari ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah, yang orang semua mengakui bahwa berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Karena hanya satu-satunya yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah. 14,5 abad yang silam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Satafariqu ummati bisalah sati wasab'ina firqatan." Akan terpecah umatku dengan 73 golongan. Bayangkan 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahid. Semua akan masuk ke neraka kecuali yang satu. Yang satu siapa? Adalah al-jamaah. Ulama muhaddisin mengartikan bahwa yang akan selamat hanya satu, adalah mereka ahlu sunnah wal jamaah. Nah, akidah ahlu sunnah wal jamaah itu seperti apa? Begitu, karena ada mazhab ahlus sunnah wal jamaah, ada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita sekarang berbicara membahas tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama akidah jabariyah, yang kedua akidah qadariyah, dan yang terakhir yang ketiga adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama adalah akidah uluhiyah atau ilahiyah. Yang kedua adalah nubuwiyah atau nabawiyah. Sama saja, itu istilah saja. Akidah uluhiyah atau ilahiyah terbagi kepada 3 bagian: al-wajibat, wal mustahilat, wal jaiz. Akidah nubuwiyah nabawiyah juga sama terbagi kepada 3 bagian: al-wajibat, al-mustahilat, al-jaiz. Akidah uluhiyah atau ilahiyah terbagi kepada 3: al-wajibat artinya yang wajib pada Allah, al-mustahilat yang mustahil pada Allah, al-jaiz yang jaiz pada Allah. Akidah nubuwiyah atau nabawiyah juga dibagi kepada 3 bagian: al-wajibat yang wajib pada Rasul, al-mustahilat yang mustahil pada Rasul, al-jaiz yang jaiz pada yang benang pada Rasul. Kemudian yang wajib kepada Allah itu pada berapa? Ada 20 sifat. Yang mustahil ada 20 sifat karena kebalikan daripada yang wajib. Yang jaiz jumlahnya ada 1. Kemudian yang wajib pada Rasul itu jumlahnya ada 4. Yang mustahil pada Rasul jumlahnya ada 4. Yang jaiz pada Rasul jumlahnya ada 1. Jadi yang wajib, yang mustahil, yang jaiz pada Rasul pada Allah 20 tambah 20 tambah 1 menjadi 41. Yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz pada Rasul jumlahnya, yang wajib ada 4, yang mustahil ada 4, yang jaiz ada 1, jumlahnya 9. 41 ditambah 9 menjadi 50. Ulama tauhid, ulama akidah menamakannya adalah aqidatul khamsin. Apa? Aqidatul khamsin. Apakah aqidatul khamsin itu? Aqidatul khamsin itu adalah akidah yang mana
manakala kita pelajari dan manakala kita pakai dan manakala kita yakini, imani dan makrifati akan mengantarkan kita untuk mendapatkan keyakinan, iman, makrifat yang sempurna, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada para rasul. Ini yang disebut dengan aqidatul khamsin. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keyakinan, keimanan, makrifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib belajar dan meyakini, mengimani, memakrifati atas aqidatul khamsin itu. Jadi kalau kita mau mendapatkan iman, yakin, makrifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tidak mempelajari aqidatul khamsin, mustahil bahwa kita mendapatkan keimanan, keyakinan, makrifat yang sempurna. Oleh karenanya kita wajib untuk mempelajari, meyakini, mengimani, memakrifati atas apa yang disebut dengan aqidatul khamsin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 20 sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala dibagi kepada 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salabiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat maknawiyah. Yang penting kita tahu aja dulu ya, begitu. Yang pertama sifat nafsiyah, jumlahnya ada 1, yaitu sifat wujud. Yang kedua sifat salabiyah, jumlahnya ada 5, hidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan yang kelima adalah wahdaniyah. Yang ketiga sifat ma'ani. Sifat ma'ani jumlahnya ada 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Yang terakhir yang keempat namanya, bagian yang keempat dulu, maknawiyah. Maknawiyah jumlahnya sama, ada 7, qadiron, aliman, hayan, samian, basiron, mutaka. Jadi semuanya 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salabiyah, 7 sifat ma'ani, dan 7 sifat maknawiyah, jumlahnya adalah 20. Sekarang kita akan membahas sifat mukhalafatu lil hawadis. Kenapa saya harus urai dari awal sampai akhir? Karena ini bagiannya bisa jadi berbeda. Kalau ditinjau dari sisi global bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib kita yakini, imani, makrifati, daripada 20 sifat, daripada sifat-sifat yang wajib kita yakini, kita imani, kita makrifati, maka sifat mukhalafatul lil hawadisi ini adalah urutan yang keempat. Tapi kalau kita melihat daripada bagian-bagian di mana sifat yang 20 itu dibagi 4. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salabiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat maknawiyah. Maka apabila ditinjau dari sisi bagian daripada sifat salabiyah, maka sifat mukhalafatul hawadisi itu adalah merupakan bagian yang ketiga daripada hidam, bako, yang ketiga mukhalafatul
lil hawadisi. Tapi kalau melihat secara global dari wujud, qidam, baqa sampai yang terakhir, itu yang keempat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi. Tapi kalau melihat dari bagiannya setelah kita membagi kepada empat, yang kedua adalah sifat salabiyah. Sifat salabiyah memiliki 5 sifat, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi adalah wahdaniyat. Maka mukhalafatul hawadisi itu bagian yang ketiga, yang ketiga daripada bagian sifat salabiyah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mukhalafatul hawadisi ini adalah bahasa Arab. Artinya berbeda dengan yang baru. Tadi sudah disebutkan bahwa makna daripada mukhalafatul hawadisi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak sama dengan yang baru atau tidak sama dengan makhluknya. Baik, kita sedikit urai bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama zatnya, tidak sama sifatnya, dan tidak sama af'alnya. Karena segala sesuatu itu tidak keluar daripada 3 perkara: zat, sifat, dan af'al. Allah berbeda dengan makhluknya dari sisi zatnya, dari sisi sifatnya, dan dari sisi af'alnya, pekerjaannya. Kalau kita mengenal bahasa zat, ketika kita belajar di sekolah, di SMA, di perguruan tinggi, maka zat yang kita kenal adalah terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama yang disebut dengan benda padat, yang kedua yang disebut dengan benda cair. Setiap benda padat dan benda cair itu namanya zat berdasarkan apa sih namanya, ilmu yang kita dapatkan di sekolah. Allah Subhanahu wa taala mukhalafah lil hawadis, berbeda zatnya dengan makhluk. Jadi kalau disebut zat disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan bahwa zat Allah Subhanahu wa taala bukan apa yang disebut dengan benda padat dan benda cair. Paham? Sehingga bahwa tergambar oleh akal kita bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah sang khalik, pencipta. Karena di alam dunia ini hanya ada 2 saja. Yang pertama adalah al-khaliq, pencipta. Yang kedua adalah al-makhluk, yang diciptakan. Kemudian siapakah makhluk itu? Makhluk itu adalah kullu ma siwallah, setiap segala sesuatu selain daripada Allah, itu namanya makhluk. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu yang kita lihat, itu namanya makhluk yang disebut selain daripada Allah. Begitu. Jadi selain daripada Allah itu adalah makhluk. Di atas makhluk itu ada sang khalik namanya Allah. Siapa Allah? Itu adalah pencipta. Itu untuk membedakan siapa makhluk dan siapa khalik. Kemudian yang kedua, berbeda sifatnya. Sifat yang ada pada Allah
dengan sifat yang ada pada makhluk itu berbeda. Begitu. Sifat emas itu kuning, sifat tepung itu putih, sifat perak itu silver. Jadi Allah itu tidak kuning, Allah tidak putih, Allah itu tidak silver. Karena yang memiliki sifat-sifat itu adalah makhluk. Jadi jangan pernah terbayang Allah itu kuning, Allah itu putih, Allah itu silver. Jangan pernah terbayang. Karena Allah terbebas dari sifat-sifat itu dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala mukhalafah, berbeda dengan makhluk fil af'al, dalam pekerjaannya. Kerja Allah dengan kerja makhluk jauh berbeda. Tidak ada satu titik sebesar molekul pun yang sama antara kerja Allah dengan kerja makhluk. Allah Subhanahu wa taala dapat melakukan sebuah kerjaan dari tidak ada kepada ada, dari ada. Allah punya afal, punya kemampuan bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ini singkatnya begitu, contoh. Tapi makhluk tidak bisa melakukan sebuah pekerjaan dari tidak ada kepada ada. Tidak ada. Karena setiap yang ada itu pasti diadakan oleh Allah. Tidak ada yang ada kecuali diadakan oleh Allah. Setiap makhluk tidak punya kemampuan untuk mengadakan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya kemampuan untuk mengadakan. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengadakan segala sesuatu. Ini bedanya, perbedaan af'al Allah dengan af'al makhluk. Saya sering sampaikan bahwa kalau kita mengambil sebuah rumput yang sudah terlepas dari tangkainya, kemudian kita ingin mengetahui rumput ini siapa, untuk bisa menjawab tentu kita datang ke IPB yang ahli di bidang rumput, tanya kepada rektornya, tanya kepada dekannya, tanya kepada mahasiswanya yang hari-hari berbicara rumput, yang hari-hari berbicara tanaman, yang hari-hari berbicara apa namanya, pohon-pohon. Pasti mereka menjawab bahwa ini awalnya dari tidak ada, kemudian ada apa namanya, biji, kemudian si biji tidak bisa tumbuh untuk menjadi rumput atau apalagi menjadi pohon kalau tidak ada tanah. Tanah pun tidak akan bisa menumbuhkan ini biji apabila tidak ada air. Baru ketika ini biji masuk ke dalam tanah, tanah disiram oleh air, baru dia akan tumbuh. Sampai di sini yang menjadi pertanyaan, yang menciptakan biji siapa? Yang menciptakan biji siapa? Allah. Tidak ada yang mampu menciptakan biji. Ayo kita ambil biji yang paling kecil. Kita sering makan jambu, ya, ambil bijinya satu saja, bawa kemana? Mau beli biji yang seperti ini yang diciptakan oleh sebuah produk, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada yang mampu mengadakan, jangankan biji satu jambu,
Satu biji saja dari jambu, nggak ada. Cari rumusan yang bisa mengadakan ini biji, tidak akan ketemu. Yang pasti kita akan menjawab, yang akan menjawab, yang menjadikan biji ini siapa? Allah. Kemudian masuk ke tanah. Jangankan tanah sepolybag, apalagi seladang, apalagi serempang yang lagi disengketakan sekarang. Satu debu tanah adalah yang bikin, bisa bikin. Ayo bawa satu debu saja. Kehebatan kalau satu satu mangkok, satu debu, nggak akan ada yang bisa. Jawabannya pasti Allah. Sehingga ketika biji ada pada tanah, ini semuanya Allah. Kemudian tanah tidak akan dapat menumbuhkan biji apabila tidak ada air. Jangan segayung, apalagi sebak, apalagi seempang, sesungai, selaut, setetes. Ayo, siapa yang bisa mendatangkan air? Siapa yang bisa menciptakan air? Tidak akan ada yang bisa menjawab. Rumusan manapun kembali kepada Allah. Ini kita sedang berbicara af'al Allah. Kemudian biji yang ada dalam tanah, ada air, tumbuh pohon, tumbuh dahan, tumbuh ranting, tumbuh daun, tumbuh kembang, tumbuh buah. Itu buah nggak ujuk-ujuk. Pertama, kalau kata orang Sadeng, buah kecil itu namanya pentil. Kata orang sini apa namanya? Sama, pentil. Setiap pentil itu pasti warnanya hijau. Kita nanya, banyak nggak pentil di alam dunia? Dari pohon-pohon buah yang mendatangkan buah pentil, banyak nggak? Dan setiap pentil itu warnanya hijau. Terus kita bertanya, yang ngecat hijaunya siapa? Ada nggak kekuatan di dunia yang bisa mengecat hijau setiap buah pentil? Ayo tuh, ada nggak kira-kira? Ayo cari rumusan, ujung-ujungnya ketemu kepada Allah. Tidak ada. Insinyur yang mana di bidang pertanian sedunia kumpulkan, wallahi tidak akan mampu mengecat hijau pada buah yang pentil. Yang kedua, setiap pentil rasanya pasti pahit. Yang ngirim warna pahit kepada buah yang masih hijau, yang masih pentil, siapa kira-kira? Ada yang mampu? Cari rumusan nggak ketemu, kembali kepada Allah. Dari pentil naik ke kuning, rubah dari hijau ke kuning, yang ngecat kuning siapa? Buah di hadapan rumah kita, ada yang punya pohon buah di sini, itu warna kuning, pernah nggak dipikirin ini siapa tiba-tiba rubah dari cat hijau kepada cat kuning? Dan banyak buah-buah di mana-mana ketika naik dari hijau pasti kuning. Jawabannya pasti Allah. Ada lagi yang kedua, kalau sudah kuning rasanya asam. Yang merubah dari pahit ke asam siapa? Ada enggak? Ujung-ujung akan mencari Allah. Naik lagi yang terakhir, warna merah. Kita bertanya, yang ngecat merah siapa? Ketika warna merah, rubah rasanya menjadi manis.
Yang ngasih warna manis siapa? Kita cuma beli mangga atau ngambil mangga yang warna merah, kemudian kita kupas, manis ya. Di mana Allah? Di mana Allah? Tiap hari kita dikirim oleh Allah segalanya, tapi kita lupa kepada yang mengirim kepada kita. Di mana Allah? Ini pentingnya kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala mukhalafatu lil hawadis. Di mana Allah? Kita cuma bisa makan buah manis ya, enak aja. Allah memproses sedemikian rupa, dari tidak ada kepada ada, dari pahit kepada asam, dari asam kepada manis. Cukup manis ya, enak ya. Ini orang kayak begini nih akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini adalah merupakan bahasan yang terpenting dari ilmu tauhid. Dalam rangka apa? Menghadirkan Allah dalam segala sesuatu, termasuk pada saat kita makan daripada buah. Ini karena kita mengaji sifat al-mukhalafatil hawadisi, sehingga kita mengenal antara kerja Allah dengan kerja kita. Jadi apa yang kita lakukan hari ini semuanya adalah kerjanya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ngaku juga bahwa kita sekarang ini berangkat dari rumah sampai ke sini, sampai pulang lagi, ini kerja kita. Kita ini tergaris oleh la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada sebuah syair yang disampaikan oleh guru besar tauhid di Manonjaya Tasikmalaya, Kiai Haji Khair Afandi. Karena beliau orang Sunda, pakai bahasa Sunda. Diri di dieu kieu ayeuna eta tapak dambel pangeran. Diri di dieu kieu ayeuna eta tapak dambel pangeran. Diri di dieu kieu ayeuna eta tapak dambel pangeran. Kalau ini diulang-ulang, dibalik-balik sama kita, dirasakan oleh kita, jadilah kita manusia yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Mata dengan bisa melihatnya dari siapa? Telinga dengan bisa mendengarnya dari siapa? Hidung dengan bernafasnya dan kemampuan membedakan antara wangi dan baunya dari siapa? Lisan bibir dengan bisa bicaranya, lidah dengan bisa membedakan setiap rasanya dari siapa? Tangan dengan bisa bekerjanya sehingga selesai segala sesuatu oleh tangan. Apa yang tidak selesai dengan tangan dari siapa? Kaki dengan berjalan dan berlarinya dari siapa? Jawabannya dari Allah. Jangan mata, bulunya satu ambil, bawa ke setiap pabrik yang ahli di bidang biologi. Wallahi tidak ada satu pabrik yang bisa menciptakan satu bulu mata saja yang sama dengan ciptaan Allah. Mukhalafatu tidak ada. Tidak ada yang sama, tidak ada yang mampu. Bulu mata, apalagi matanya. Amerika Serikat pernah uji coba membuat mata.
yang bisa melihat seperti kemampuan mata ciptaan Allah bisa melihat. Dengan segala upaya variabel diciptakan, maka beratnya 1 ton. Itu mata bisa melihat. Terus kira-kira kalau kita punya mata sebelah karena sesuatu kecelakaan, mau nggak beli mata 1 ton? Mau nggak? Ada yang beli 1 ton. Jadi kita kemana-mana pakai gerobak dulu 1 ton, nggak ada yang beli. Ini perbedaan, ini yang disebut dengan mukhalafatul lil hawadis. Turun ke bawah. Begitu. Telinga bisa mendengar dari Allah. Kemudian hidung bisa bernapas, bisa mencium setiap wangi, setiap bau. Kemudian bibir, lidah, lisan bisa berbicara. Lidah bisa membedakan setiap rasa. Tangan bisa mengerjakan setiap 1001 pekerjaan. Kaki bisa berjalan, bahkan bisa berlari. Yang menjadi pertanyaan, hadir enggak Allah? Hadir enggak Allah dalam pandangan mata kita, dalam pendengaran telinga kita, dalam penciuman hidung kita, dalam bicara dan lidah kita, tangan dan kaki? Hadir enggak Allah? Hadir enggak? Makanya ulama tasawuf mengajar kepada kita, ketika turun naik nafas kita ke atas, Allah, 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 Allah. Inilah yang diharapkan. Ini namanya ma'rifat. Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabb. Barang siapa mengenal dirinya, dia pasti mengenal Tuhannya. Bagaimana cara dia merasakan ada kehadiran Allah pada matanya, pada hidungnya, pada telinganya, pada lisan bibirnya, pada tangan kakinya. Jangan sampai baru setelah Allah kecilkan matanya sebelah. Setrukan tangannya sebelah, kakinya sebelah, turun di mobil, dipapah sama anak sama istri, dibawa ke rumah sakit. Jangan seperti itu. Melihatnya saja kita sudah tidak sanggup. Betul? Mau begitu? La in syakartum la azidan wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Orang yang selalu ingat kepada nikmat Allah, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat tangan, nikmat kaki, wallahi nggak akan setruk. Allah tambahkan kesehatan. Kemudian yang kedua, diri di dia. Di dia itu artinya di sini. Kemudian dia sedang duduk di dalam majelis ilmu. Di tempat ini, didudukkan di tempat ini, itu semuanya adalah af'alnya Allah. Dan orang yang makrifat itu yang merasakan ketika berangkat dari rumahnya diberangkatkan oleh Allah, ketika duduk di sini didudukkan oleh Allah, ketika mendengar pengajian telinganya didengarkan oleh Allah. Karena kalau sudah besok Allah stop, sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, stop. Mata tidak lagi bisa melihat, telinga tidak lagi bisa mendengar, hidung tidak lagi bisa bernafas, tangan tidak lagi bisa bekerja, mulut tidak lagi bisa berbicara, kaki tidak lagi bisa berjalan. Boleh kita berbuat segala sesuatu? Tidak. Tidak. Ketika makrifat tidak ada dalam dirinya, tauhid tidak ada dalam dirinya, kemudian mata tidak saat menghadirkan Allah, telinga tidak saat menghadirkan Allah,
hidung, lisan, bibir, tangan, kaki tidak saat menghadirkan Allah, wallahi dia tidak akan pernah mati mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tidak akan pernah. Kalau kita tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita, pastikan tempat kita sebelah sana, bukan sebelah sana. Di sana tuh hanya tempat itu hanya ada dua saja, satu surga, yang kedua neraka. Man qala la ilaha illallah bi akhiri kalami daulal jannah. Barang saya mengucapkan kalimah la ilaha illallah dalam akhir hayatnya, dakhala jannah, ia telah masuk surga. Ini panjang bahasan. Ini pentingnya ngaji tauhid dalam rangka menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap suasana dan keadaan. Diri di dieu kieu ayeuna eta tapak dambel pangerak afal Allah kita semua. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan segala sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Kata-katanya yang sering kita sebutkan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sekedar menolak waham sangka salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mukhalafatul hawadisi, ada 10 yang harus kita ketahui. Ada berapa? Ada 10. Baru setelah kita mengerti 10, kita mantap bahwa yakin Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya, pizzat, sifat, fil af'al. Karena perlu waktu setengah jam, tunggu episode berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.